Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyaknya syukur atas seluruh kenikmatan yang masih dilimpahkan kepada kita semuanya. Hari ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di bulan Ramadan tahun 2025 atau tahun 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segenap seluruh amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan menjadi ibadah Ramadan yang terbaik, yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan yang mengajarkan banyak hal kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Maka sesungguhnya ada beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pelajaran yang menjadi hikmah dari bulan Ramadan. Bahwa yang pertama, ibadah puasa yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan itu mengajarkan kejujuran kepada para pelakunya. Maka hari ini di saat kejujuran sebagai hal yang langka, maka puasa mendidik kita untuk jujur, karena memang kehidupan kita senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang menjalankan puasa, maka mereka dalam keadaan apapun saja dia masih tetap percaya bahwa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu akan senantiasa merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada tempat sembunyi bagi dirinya. Lihatlah misalkan bapak-bapak yang setiap hari ikut bersama dengan keluarganya untuk makan sahur bersama. Kemudian pada siang harinya mungkin dia bisa akan keluar. Di luar sana masih ada banyak warung-warung yang terbuka lebar. Dia yakin bahwa apabila dia melakukan itu, meskipun keluarganya tidak tahu, anak istrinya tidak tahu, mereka yakin Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Maka ini adalah hal yang pertama yang kita ambil pelajaran, bahwa puasa mendidik kita untuk senantiasa berbuat jujur. Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdil ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran itu akan membawa orang kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa seseorang kepada surga. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil dari perbuatan dari puasa adalah bahwa puasa itu mendidik orang untuk bersabar. Hal-hal yang halal pada bulan puasa menjadi haram, menjadi dapat membatalkan ibadah puasa. Maka kita harus bersabar untuk menanti saat maghrib tiba. Kalau kita tidak mampu bersabar, maka akan batal puasanya atau akan hilang pahala puasanya.
Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas." Berapa banyak orang yang menjalankan puasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, illal ju'i wal atas, kecuali lapar dan dahaga. Jamaah sekalian yang saya hormati, hikmah yang ketiga dari ibadah puasa adalah bahwa puasa itu mendidik kita untuk peka terhadap penderitaan sesama. Bahwa waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang berpuasa itu sama, baik berlaku bagi orang miskin maupun kaya, baik berlaku bagi pejabat maupun rakyat, baik kopral maupun jenderal, semua harus menjalankan ibadah dalam waktu yang sama. Sehingga bagi orang yang kaya akan mampu merasakan betapa penderitaan orang-orang miskin. Bagaimana seandainya dalam satu hari saja dia merasakan lapar dan dahaganya orang yang tidak makan dan tidak minum. Kemudian dia mungkin mampu untuk berpikir bagaimana fakir miskin yang dalam kesehariannya memang tidak ada makanan dan minuman yang dia bisa dapatkan. Sehingga timbul rasa iba, timbul rasa kasihan terhadap orang-orang yang miskin yang kekurangan. Mereka telah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam salatnya, walladzina yuraun, dan orang-orang yang riya dalam salatnya, wayamnaunal maun, dan mereka tidak mau memberikan makan kepada orang-orang miskin. Yang keempat, hikmah dari puasa adalah bahwa puasa itu sebenarnya adalah menyehatkan. Maka hikmah ini sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat. Maka hal ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa orang-orang di zamannya akan jarang orang terjadi sakit, akan jarang orang terkena penyakit karena memang mereka sering menjalankan puasa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, hikmah dari puasa itu bahwa sesungguhnya puasa itu akan mengarahkan kepada ketakwaan. Sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, bahwa puasa itu tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita semuanya menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan sedikit hikmah itu akan menjadikan kita lebih bersemangat untuk beribadah di dalam bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik sepanjang hidup kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.